Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-178. Bismillahirrahmanirrahim. An Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhir an abihi. Abihi berarti bapaknya Mutarrif, berarti Abdullah. Qala, abuhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Jadi Mutarrif ini punya ayah yaitu Abdullah bin Asy-Syakhir yang merupakan sahabat Nabi. Berarti Mutarrif itu tabi'in. Yusalli, sedang salat, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjalih, dan di dadanya Nabi ada suara ka azizil mirjalih, seperti suaranya panci, minal bukaih, dari menangis. Akhrajahul khamsatu, hadis ini dikeluarkan oleh al-khamsah, imam hadis yang 5, illa ba'na Majah, kecuali Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu Hibbanah, dan hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Ini apa hukum daripada hadis ini? Apa konsekuensi hukumnya? Yakni bahwa Rasulullah ketika sedang sholat, kemudian beliau menangis, dan nangisnya itu cukup keras. Nah, ini bisa diambil beberapa kesimpulan kalau kita tidak melihat pendapat dari para mufassir dan mazhab 4. Ini bisa jadi berarti kalau menangis itu tidak membatalkan sholat. Bisa juga menangis itu batal sholatnya, sedangkan Rasulullah itu mendapat kekhususan, dikecualikan. Al-ma'na al-ijmaliyuh, makna ijmali, makna umum. Ghafarallahu lirrasulih sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Allah telah mengampuni Rasulullah ma taqaddama, atas kesalahan di masa lalu, min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dan dosa di masa yang terakhir. Wa ma'adzalika faqad kana syadidul khaufi min khasyatillahi khaufa ijlalin. Jadi artinya kalau ditinjau dari segi untung rugi ya. Kalau orang yang biasa seperti kita itu takut berbuat dosa karena takut masuk neraka. Jadi kalau seandainya kita itu ada jaminan akan masuk surga, mungkin kita tidak terlalu takut berbuat dosa. Akan tapi hubungan Rasulullah dengan Allah itu berbeda. Karena kalau menurut ulama tasawuf itu hubungan Allah dengan hambanya itu yang paling tinggi adalah ketika hubungan itu tidak berdasarkan kepada untung rugi. Jadi ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas orang yang takut kepada neraka dan berbuat ibadah karena ingin surga. Nah, ini termasuk ikhlas yang jenisnya ikhlas pedagang. Jadi ada, walaupun dibolehkan ini secara fikih boleh, kita itu sholat karena ingin surga, dan kita tidak berzina karena takut neraka, itu tidak apa-apa. Tapi dari segi pandangan para sufi, itu termasuk ikhlas yang paling akhir, paling kecil, ikhlasnya pedagang.
Ada orang yang kedua itu, yang nomor dua, dia sholat ya karena diperintah oleh Allah, dan dia tidak berzina, tidak berbuat dosa, tidak mencuri ya karena dilarang oleh Allah. Ini masuk tengah-tengah. Dan yang paling tinggi menurut ulama tasawuf adalah apabila kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu karena cinta kepada Allah. Tidak peduli seandainya sholatnya dia kemudian oleh Allah dimasukkan ke neraka, tidak apa-apa. Seandainya dia tidak berzina tapi tetap dimasukkan ke neraka juga tidak apa-apa. Jadi dia seorang hamba itu berbuat baik dan menjauhi kejahatan semata-mata untuk menyenangkan Allah. Nah, ini termasuk ikhlas yang tertinggi. Nah, Rasulullah di sini termasuk, beliau ini sudah menempati itu, keikhlasan yang tertinggi, sehingga tidak ada yang diharapkan dari perbuatannya itu. Jadi karena memang betul-betul karena mencintai Allah. Ibaratnya seperti anak yang sangat berbakti, yang sangat cinta kepada orang tuanya, dia berusaha menyenangkan orang tuanya dan berusaha menjauhi perbuatan yang sekiranya orang tuanya akan sedih, walaupun belum diperintah oleh orang tuanya. Nah, kira-kira itu yang keikhlasan tertinggi. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Wa ma'adzalika faqad kana syadidul khaufi min khasyatillahi khaufa ijlalin. Oleh karena itu maka tingginya rasa takut kepada Allah itu adalah takut yang bersifat memuliakan. Ya, kira-kira kalau dalam bahasa tasawuf itu karena cinta. Yaqifuh baina yaday rabbih fis salatih. Rasulullah berdiri di depan Tuhannya ketika sholat. Yadhrifud dam'us sakhinuh wa yatawajja'u bil buka'il anini. Yadhrifuh itu dari dzarafa yadhrifuh, mengalir adam usakhinuh, air matanya yang hangat, wa yatawajja'u bil buka'il anini, dan beliau merintih dengan nangis dan rintihannya. Idza marrat alaihi ayatul rahmati istabsyar. Apabila beliau melalui atau mendengar atau membaca sendiri bacaan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rahmat Allah, istabsyarah, beliau merasa senang. Wa idza marrat alaihi ayatul adzabi ta'athar. Apabila beliau melewati ayat tentang siksa, ta'athar, maka beliau sangat sedih. Wa ma dzalika illa li'annahu alaihi salamu a'rafun nasi bi rabbih wa aqrabuhum. Hal itu tidak terjadi kecuali karena Rasulullah itu merupakan hamba Allah yang paling tahu kepada Tuhannya, wa aqrabuhum, dan yang paling dekat kepada Tuhannya. Fala gharwah ayyam tali'ah fu'aduhu bi khasyati maulahu. Maka tidak heran ayyam tali'ah fu'aduhu, hatinya dipenuhi bi khasyati maulahu, akan takut kepada Tuhannya. Fatufidu biddam'i ainahu, maka mengalirlah kedua matanya dengan air mata. Fa yusma'u lahu aninun, maka terdengarlah rintihannya. Wa mithlu dzalika la tubtilu bihi as-salata, atau la tabtulu bihi as-salatu. Karena itu maka hal itu tidak membatalkan salat. At-tahlilul lafdhiyuh, analisa lafaz. Azizun, al-azizu as-sautu, suara. Ka azizil mirjalih ay ka sautil qadri indah ghilyanihi, yaitu seperti suara panci ya, ketika air sedang membeludak, ketika direbus. Minal bukai, dari menangis, ay bayanun li sababil azizi,
karena sebab menangis. Wal buka'u bil maddi khurujud dam'i ma'as sauti. Buka dalam bahasa Arab itu adalah keluarnya air mata yang disertai dengan suara. Fiqhul hadisi. Nah, ini analisa dari para ulama mazhab 4. Al buka'u min khasyatillahi fis salati la yubtiluha wa alaihil jumhur. Menangis ketika salat yang disebabkan karena takut kepada Allah itu tidak membatalkan salat. Wa alaihil jumhur, ini pendapat jumhur. Jumhur itu berarti kalau di dalam kitab perbandingan madhab itu berarti 3 madhab jumhur. Di sini berarti selain Imam Syafi'i, selain madhab Syafi'i. Jadi menangis ketika sholat itu ada dibagi menjadi 2. Ada menangis karena takut kepada Allah, ada menangis karena musibah, ingat kepada anak istrinya atau kepada kerabatnya yang meninggal. Nah, itu nanti hukumnya berbeda. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, in dhahara minal bukai harfani famubtilun mutlaqan. Apabila nangisnya itu sampai menimbulkan, menampakkan ada 2 huruf, maka itu membatalkan sholat secara mutlak. Sawaun kana li khasyatillahi amla, sama saja nangisnya karena Allah atau tidak. Wa fil bukai li ghairil khasyati aqwalun. Adapun menangis bukan karena takut kepada Allah, maka ini ada beberapa pendapat. Qala Malikun, Imam Malik berkata, in kana bila sautin fayughtafaru. Apabila nangisnya itu tanpa suara, dimaafkan, tidak membatalkan sholat. Wa in kana bi sautin, apabila nangisnya ada suaranya, maka dirinci ada 2. Fakal kalami, maka hukumnya seperti berbicara. 1, ingkana amdan, apabila nangisnya itu disengaja, abtolah, maka membatalkan sholat, qaliluhu wa kathiruhu, baik sedikit atau banyak. Wa ingkana sahwan, apabila nangisnya yang dengan suara itu karena lupa, maka abtolah kathiruhu dunah qaliluhu, maka membatalkan sholat apabila banyak, tapi tidak membatalkan apabila sedikit. Wa qala Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali menyatakan, in dhahara minhu harfani, apabila sampai terlihat 2 huruf, abtala ma lam yakun ghalabatan wa illa fala, maka itu membatalkan sholat malam yakun ghalabatan, selagi tidak apa ini dominan, ya. Wa illa fala, apabila tidak ghalabah, berarti apabila ghalabah fala. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah berkata, in kanal buka'u liwaja'in, apabila nangisnya itu karena sakit, au musibatin, atau karena adanya musibah, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Menangisi istrinya yang meninggal, menangisi ayah atau ibunya yang meninggal, itu hukumnya ketika nangisnya saat sholat, itu hukumnya batal. Li'anna fihi idharal asafi wal jazai, karena nangis yang semacam itu berarti menampakkan kekesalan, wal jazai, lan kegundahan, wa adamar ridha bil maqduri, dan tidak ridha kepada takdir, perkara yang ditentukan oleh Allah. Ini ya, jadi masalah satu hadis yang berkaitan dengan hadis Rasulullah menangis, yang nangisnya itu cukup keras sampai mengeluarkan suara, itu bisa menimbulkan perbedaan hukum. Kalau bagi Rasulullah, ini menurut
jumhur ulama selain Syafi'i itu otomatis tidak membatalkan sholat karena sudah pasti takutnya karena Allah. Tapi kalau bagi kita menangis terlalu keras ketika sholat, itu kalau ikut mazhab Syafi'i termasuk batal kalau sampai menampakkan dua huruf. Namun bagi mazhab yang lain masih dirinci ya, apakah nangisnya takut karena Allah atau bukan. Rawil hadisi, adapun perawi hadis ini Mutarrif ibnu Abdillahi Asy-Syakhiri bi kasr shin wal kha'i ma'a tasdidihima al-Amiri al-Kharshiyuh Abu Abdillahil Bisriyuh adus sadat tabi'ina, salah satu tokoh dari tabi'in ya. Sahabat tabi'in sama dengan sekarang, ada yang tokoh ada yang tidak ya. Sahabat ada juga yang tidak, semua sahabat kita beri doa radhiyallahu an kan, kecuali yang sahabat yang ulama. Tabi'in juga begitu. Jadi ada yang tokoh tabi'in, ada juga yang biasa saja yang bukan ulama. Adus sadat tabi'in, salah satu tokoh yang dimuliakan di kalangan tabi'in. Rawa an abihi, beliau meriwayatkan dari ayahnya itu berarti Abdullah. Wa an Ali, dan dari Ali. Wa Abi Dzar, dan dari Abi Dzar. Qala Ibnu Sa'ad berkata, thiqatun lahu fadrun wa war'un, beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Lahu fadrun wa war'un, beliau memiliki keutamaan dan wara'. Wara' itu berarti hati-hati dalam beragama, dalam agama, dan juga hati-hati di dalam etika sosialnya. Wara'. Mata sanata khamsin wa tis'ina, beliau meninggal pada tahun 95. Abdullah ibnu Syakhir bin Auf bin Ka'ab al-Amiri as-Sahabi rawa an nabiyyi. Ini Abdullah ini berarti ayahnya Mutarrif. Beliau meriwayatkan dari Nabi, wa rawa anhu abnauhu, dan beliau meriwayatkan darinya yaitu abnauhu, putra-putranya, yaitu Mutarrifun wa Yazidu wa Hani'u. Rawalahu Muslimun wa Abu Dawudah, meriwayatkan darinya dari Mutarrif Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, wa Nasa'i. Kemudian berikutnya an Ali radhiyallahu anhu qala. Sini dulu. Wallahu alam.